Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam video ini ya. Ini adalah jaringan komputer untuk mahasiswa D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Video ini akan membahas mengenai perangkat jaringan komputer, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak ya. Nah, untuk masuk ke dalam perangkat keras jaringan komputer dan perangkat lunak jaringan komputer, ada beberapa materi bahasan, yaitu yang pertama adalah node atau terminal, yang kedua adalah perangkat keras jaringan komputer, yang ketiga adalah media transmisi, dan yang keempat adalah perangkat lunak jaringan komputer. Ini adalah ilustrasi sebuah jaringan komputer ya. Jadi kalau dilihat dari sini adalah ini sifatnya ada server ya, sebuah server. Di sini ada di dalam satu perusahaan itu ada klien seperti itu menggunakan kabel, kemudian ada yang menggunakan access point ya. Access point ini memungkinkan pengguna wireless untuk masuk ke dalam jaringan. Kemudian di sini ada ini opsional ya untuk jaringan komputer, tapi penting. Opsional tapi penting, maksudnya kalau nggak ada firewall tetap bisa nyambung jaringan. Namun ini sangat krusial untuk keamanan sebuah jaringan. Di sini ada switch. Ini berarti kalau switch ini dia sifatnya adalah topologinya adalah star seperti itu. Nah, ini modem DSL ya, Digital Subscriber Line. Jadi antara ISP yang menghubungkan internet service provider ya, dari rumah ke internet service provider. Akhirnya ada klien yang melakukan remote servernya dari luar gedung seperti itu. Nah, dari sini kita secara umum sudah melihat, karena biasanya yang terlihat adalah perangkat keras ya. Ada berbagai macam perangkat keras di sini. Nah, ini yang disebut node ini adalah ini kan terminal, bisa macam-macam wujudnya terminal, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini server ya, seperti itu. Kemudian ada kabel ya kan, ada access point, ada ini firewall, ini biasanya letaknya di router ya kan, ada modem, ada switch seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasi untuk perangkat keras yang kelihatan tentunya. Nah, kalau perangkat lunak sendiri ya ada di masing-masing ini yang embedded. Nah, kemudian yang di komputer ini juga ada perangkat lunaknya sendiri. Di terminal ini ada perangkat lunaknya sendiri. Nah, untuk detailnya mari kita lihat satu persatu. Yang pertama materi bahasan adalah node atau perangkat. Di sini bisa meliputi sebuah komputer, scanner, tentunya scanner yang memiliki kemampuan untuk terhubung ke jaringan ya. Jadi komputer ini zaman dulu dia perangkat lunaknya itu tidak memiliki kemampuan untuk terkoneksi dengan jaringan. Nah, perangkat lunaknya itu tentu sistem operasi ya, karena aplikasi-aplikasi yang berjalan di atas sistem operasi itu dia untuk mengakses jaringan dia akan bergantung kepada sebuah sistem operasi. DOS misal, kalau kalian pernah melihat Windows awal-awal, kalau kalian pernah melihat bahkan sistem operasinya Apple yang Apple 1, Apple 2 itu dia belum bisa terkoneksi oleh jaringan seperti itu. IBM di awal-awal OS yang dulu juga belum bisa terkoneksi jaringan. Itu kalau zaman dulu. Nah, bisa kalian lihat printer. Sekarang ada sebagian printer yang bisa langsung terkoneksi dengan jaringan. Ada sebagian scanner yang sudah bisa langsung terkoneksi jaringan, tapi mayoritas belum. Nah, dahulu seperti itu kondisinya. Jadi perangkat kerasnya ada, perangkat lunaknya belum bisa mengikuti. Nah, disebut node atau perangkat karena terminal itu atau perangkat itu dia langsung
berhubungan dengan pengguna yang memiliki kebutuhan tertentu, dan perangkat itu juga memiliki fungsi tertentu seperti itu. Jadi dia langsung berinteraksi dengan penggunanya. Nah, kemudian perangkat itu untuk terhubung dengan sebuah jaringan komputer seperti itu. Nah, itu dibutuhkan, yang pertama adalah dibutuhkan perangkat kerasnya. Nah, perangkat kerasnya itu bisa macam-macam seperti ilustrasi tadi. Nah, di sini hanya dibahas beberapa perangkat keras komputer itu. Yang pertama adalah switch. Jadi kalau dulu mungkin namanya hub ya. Yang mirip-mirip fungsinya ini ada hub, ada switch, ada bridge. Tiga benda bentuknya mirip, fungsinya mirip, namun sekarang yang sering digunakan di level user ya, ini saya bilangnya di level user itu adalah switch seperti itu. Hampir sekarang kita tidak bisa menemukan yang namanya hub. Kalau orang jualan di Tokopedia pasti bilangnya switch hub seperti itu. Jarang, kadang orang bilang hub itu juga sebenarnya dia switch gitu. Nah, bedanya apa? Jadi bedanya kalau switch itu mungkin sudah kita uraikan ketika topologi jaringan ya. Jadi dia switch itu agak cerdas. Jadi dia tidak membroadcast kepada seluruh kabel yang ada, tetapi hanya tujuan dari port tujuan dari yang diinginkan seperti itu. Kalau hub itu sifatnya langsung broadcast. Nah, kalau bridge dia hanya menghubungkan dua jaringan. Jadi tidak ada, biasanya wujudnya cuma colokan mau kemana seperti itu. Jadi sudah jelas mau kemana tapi sifatnya nggak banyak. Kalau hub ini untuk menghubungkan dalam jaringan yang sama. Switch, jika switch yang manageable, yang teknologi terbaru ya mungkin ya sudah agak lama, tapi maksudnya dia peningkatan fungsi dari switch ya, dia dengan teknologi VLAN dia bisa menghubungkan berbagai kelas jaringan seperti itu. Ini bentuknya, ini logonya, ikonnya ya, logonya ketika kita menggunakan Cisco, dan kemungkinan ikon ini ikon ya karena Cisco perusahaan besar di bidang jaringan komputer ya, kemungkinan menjadi sebuah ikon standar seperti itu. Nah, ini perangkatnya seperti ini, banyak colokan seperti ini. Yang mirip adalah tadi hub, switch, hub, bridge, atau mungkin router ya, fungsinya berbeda tetapi perangkatnya bentuknya mirip. Nah, yang membedakan adalah kalau bridge dan router itu jumlah colokannya biasanya sedikit, paling banter itu mungkin 12 seperti itu, 16 jarang, seringnya cuma 4, 2 itu kalau bridge dan router ya. Tapi kalau switch memang ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 16, tapi kemungkinan besar kalau yang bentuknya kecil itu ada 6, kalau yang bentuknya gede yang standar di perkantoran itu mungkin standarnya adalah 16 seperti itu. Ada lagi yang 24. Nah, fungsinya seperti ini, untuk nantinya akan dicolokin kabel seperti itu. Nah, seperti topologi star pada umumnya ya, kalau 24 colokan ya 24 terminal seperti itu. Nah, kalau topologinya adalah misal tree ya, jadi dia menghubungkan berbagai macam topologi. Nah, nanti akan ada perangkat tambahan yang namanya router atau mungkin bridge tadi. Jadi switch digabungkan dengan switch, digabungkan dengan switch, kemudian ada salah satu switch yang terhubung dengan router atau hub, dan router antar router terhubung, dan kemudian router di sisi lain dia akan membentuk star lagi seperti itu. Kemudian router, nah ini mirip dengan switch tetapi dia fungsinya berbeda. Jadi kalau switch itu fungsi utamanya adalah membagi, meneruskan paket, tapi kalau router ya seperti namanya ya, root, dia akan meroutingkan gitu. Jadi fungsi utamanya router itu adalah mencari jalan, fungsi utama ya. Nah, nanti
fungsi tertentunya bisa ditambahkan, misal firewall itu untuk menutup akses ya. Jadi siapa saja yang boleh mengakses ke dalam jaringan kita seperti itu. Atau mungkin proxy. Jadi kita akan membungkus IP kita untuk keluarnya itu cuma IP tertentu. Mungkin ada NAT yang fungsi yang lebih mirip dengan proxy ya. Proxy kan tujuannya untuk mempercepat akses awalnya, tapi sekarang proxy ini tujuannya lebih mirip seperti NAT. Kemudian mungkin ada VPN, kalau pernah dengar, Virtual Private Network. Jadi seolah-olah dengan menggunakan jaringan yang sama kita konfigurasi di router, seolah-olah dari sisi klien itu kita akan terkoneksi secara LAN gitu. Maksudnya LAN itu jadi kita seolah-olah menggunakan kabel sendiri, padahal itu menggunakan kabel secara virtual. Seolah-olah kita menggunakan kabel sendiri, tapi itu sebenarnya tidak secara virtual. Nah, routing ini berarti dia menentukan shortest path. Misal kita mau mengakses server Facebook yang ada di Singapura. Nah, shortest path-nya kemana kalau kita di Brebes? Misal, apakah kita ke ISP? Di dalam ISP sendiri kan ada router-router ya. Nah, dari ISP kita yang terdekat apakah ke Semarang atau ke Cirebon seperti itu, untuk kemudian ke Jakarta, atau mungkin akan kita ke Surabaya, kemudian ke Sumatera, kemudian ke Singapura, atau ke Kalimantan, kemudian ke Singapura. Nah, seperti itu akan berbeda-beda. Nah, shortest path ini bisa tergantung jarak, atau biasanya yang lebih lazim adalah tergantung kecepatan. Jadi mungkin ada jaraknya lebih jauh, muter dulu, misal untuk menghubung ke Singapura kita ke Amerika dulu, tapi koneksinya lebih cepat karena ketika kita nyambung ke Amerika, kita ternyata ada salah satu ISP di Indonesia yang nyambung ngolor kabel langsung ke Amerika, atau dengan satelit langsung ke Amerika, dan dari Amerika langsung nyambung secara langsung nyambung ke server Facebook yang ada di Singapura seperti itu. Nah, untuk shortest path seperti itu. Nah, untuk jaringan skala kecil LAN ya, ini router fungsinya ya kebanyakan dipasang firewall, kemudian untuk sebagai gateway ya. Jadi gateway itu pintu gerbang ya. Ya kan, gateway. Kalian mungkin mengenal kalau gateway-nya FKTP itu kan medis kan, seperti itu kan. Medis dan medis kan, dokter itu kan dia gateway untuk masuk ke dalam lingkaran JKN kan. Nah, kalau di sini untuk jaringan komputer ini untuk terhubung ke jaringan lokal dan jaringan intranet dan jaringan extranet itu menggunakan router seperti itu. Nah, itu ya fungsinya. Nah, kemudian ini bentuknya ada wireless router, bisa wireless router seperti itu, bisa menggunakan kabel. Nah, ini bentuknya mirip ya, mirip dengan switch ya. Biasanya kalau router kan ada tulisannya kan, router atau apa, seri apa. Nah, ini ikonnya dari Cisco, produsen yang paling ya mungkin bukan paling ya, salah satu perusahaan besar di bidang jaringan komputer. Ikonnya seperti ini. Nah, ini merek Mikrotik. Ini Linksys itu anak perusahaan dari Cisco. Nah, ini kemungkinan besar adalah Cisco. Nah, ini Mikrotik ya. Ini dia routernya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 colokan. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini router di sini. Ini switch. Nah, untuk menghubungkan antar switch bisa langsung, tapi ketika langsung berhubungan antar switch berarti dia akan berada di kelas IP yang sama. Namun jika menggunakan router, dia bisa berada di kelas IP yang berbeda. Nah, untuk kalian ketahui bahwa di dalam jaringan komputer itu nanti kita akan pelajari yang namanya IP, dan IP itu sudah dibagi per regional, dan di regional itu sudah dibagi lagi menjadi alamat-alamat tertentu. Nah, secara default jaringan lokal dan jaringan intranet dan jaringan extranet ini biasanya menggunakan IP yang berbeda. Jadi kalau di dalam jaringan intranet
ketika menggunakan IP lokal, yaitu di kelas, kalau kelas C itu di 192.168 terus 1 ya. Kalau di kelas A-nya itu 10 titik sekian, itu jaringan lokal, itu router secara otomatis akan mendrop paket yang mau keluar. Jika IP-nya segitu langsung ditutup aksesnya oleh routernya. Itu sudah perjanjian seluruh router seperti itu, standarisasi ya. Nah, kalau begitu juga dengan seperti ini. Jadi kalau seumpamanya IP kelasnya berbeda, itu kita membutuhkan router. Jadi misal ini lokal 1, lokal 2, ini kita membutuhkan router. Seperti halnya dulu ketika sebelum RMIK Cirebon menggunakan FO, ketika masih menggunakan wireless, itu kita menggunakan kelas IP yang berbeda dengan gedung perawat. Jadi gedung RMIK menggunakan kelas IP yang berbeda dengan perawat. Kita menggunakan kelas C dan perawat bidan menggunakan kelas A. Jadi untuk terhubung ya harus lewat router seperti itu. Nah, bayangan saya saat itu ya biar paketnya otomatis tertutup. Itu cara paling mudah ya. Ada cara yang lain menggunakan VLAN tapi repot. Nah, lebih mudah ketika tinggal dicolokkan router yang berbeda. Nah, kalau router biasanya masing-masing colokan ini dia menggunakan kelas IP yang berbeda. Kalau switch ini setiap colokan ini secara otomatis dia menggunakan kelas IP yang sama. Nah, kemudian ada lagi yang namanya NIC atau Network Interface Card. Jadi NIC ini dia wujud dari luarnya adalah colokan-colokan seperti ini ya. Colokan-colokan seperti ini. Di dalamnya ada cardnya, ada IC-nya. Biasanya mereknya ada Atheros, ada Broadcom, ada Intel, ada AMD. Nah, itu biasanya 4 itu yang sering kita sekarang yang sering kita temui kan, Realtek, Broadcom, Atheros, apalagi tadi AMD seperti itu. Nah, kalau di komputer juga sama, ada jenis colokan yang seperti ini. Sekarang ya, kita bicaranya sekarang bukan zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin jenis colokannya agak bervariasi. Nah, colokan ini namanya adalah colokan ini kan perempuan ya, female ya. Yang male-nya biasanya terpasang di kabel, yang laki-laki yang nyolok, yang dicolok kan perempuan, yang nyolok kan laki-laki kan. Male itu laki-laki, female perempuan kan. Nah, yang female ini biasanya terletak di terminalnya, di network interface cardnya. Nah, colokan yang male-nya itu terletak di kabelnya. Jenis colokannya namanya RJ45. Itu terdiri dari 6 kabel seperti itu. Berarti ada di sini ada terhubung kok 6? Ada 8. Di sini besinya jumlahnya ada 8. Nah, ini yang kabelnya ini nanti akan terhubung ke sini dan akan diproses di sini, kemudian diteruskan ke perangkat lunak yang ada di komputer, mau diproses seperti apa. Nah, ini bentuknya kalau ini PCI, ini apa ya, ISA mungkin ya. Ini yang ISA colokan zaman dulu. Ini PCI yang zaman dulu juga tapi lebih baru dari ISA. Nah, ini mungkin yang terbaru namanya PCI Express, dia lebih pendek. Nah, ketika kita bicara NIC, kemudian kita akan berlanjut ke media transmisi ya. Jadi kalau NIC itu yang sekarang ada yang wireless, colokannya belum tentu colokan kabel RJ45, bisa jadi wireless seperti itu, bisa jadi FO. Kalau yang ini dia colokannya adalah koaksial. Ini colokannya RJ45. Nah, speednya beda. Kalau koaksial biasanya maksimal 10. Kalau ini RJ45 dia bisa gigabyte seperti itu. Kalau FO itu bisa sampai T. Yang paling cepat sekarang T berapa ya? T itu tera kecepatannya. T2 berarti 2 tera kecepatan maksimalnya. Jadi kalau FO itu fiber optik ya, bisa kecepatan sekian. Nah, kalau wireless ini yang paling kenceng berapa? Duh, saya nggak hafal ya. WiMAX paling kenceng sekarang adalah WiMAX ya. Masih belum nyampe tera, masih giga juga belum nyentuh kan, masih mega ya. Kecepatan wireless itu
kecepatan maksimalnya masih mega seperti itu. Nah, jaraknya juga macam-macam. Jadi kalau FO ini bisa kilometer, kalau UTP itu maksimal 100 meter, kalau wireless itu tergantung perangkatnya, tapi kalau sudah di atas 30 meter itu sudah mulai aneh-aneh. Tapi kalau wirelessnya yang gede, penguat sinyalnya gede, seperti gedung dari RMIK ke Perawat itu dulu kan menggunakan wireless yang alatnya seperti antena di depan kelas berapa itu, tingkat 2 atau tingkat 3 itu saya lupa. Nah itu sebenarnya kalau tak jarak lurus kan itu nggak nyampe 100 meter, tapi itu dia sudah agak nunduk sedikit, agak melengkung. Jadi ketika dulu RMIK mau menghubung ke Perawat itu dengan pantulan dulu, nggak tahu pantulnya kemana, dia bisa mantul, akhirnya tertangkap itu sekitar 300 meter seperti itu. Jadi jarak antara gedung Perawat dan gedung RMIK itu dulu tertangkap 300 meter. Jadi itu tidak langsung ya, tidak langsung. Nah, kalau dengan guided dengan kabel ini sudah secara otomatis langsung nyambung ya. Nah, tergantung kabelnya juga. Apakah dia punya bungkus? Berarti kalau punya bungkus, noise itu dia akan lebih tahan ya. FO itu dia lebih tahan noise. Noise itu misal suara stom, suara orang gergaji. Stom itu apa? Stom ya, stom, terus suara gergaji listrik ya tentunya kan. Kemudian suara genset, getaran gensetnya itu gigahertznya itu kan dia mengganggu getaran sinyal yang dikirimkan kan seperti itu. Itu FO lebih paling tahan karena dia sifatnya cahaya kan. Udah gelombangnya berbeda. Gelombangnya cahaya itu apa? Elektromagnetik ya tergolongnya. Kalau suara kan gelombang biasa kan, gelombang transversal seperti itu. Nah, eh kemudian kabel juga beda-beda. Jadi ada kabel yang dibungkus namanya shielded, ada yang dipilin dengan ground untuk mengurangi noise namanya shielded twisted pair, dipilin kan. Ada yang sering kita temui namanya kabel UTP, unshielded twisted pair. Seperti unshielded itu tanpa selukup, tanpa bungkus, jadi dia tanpa bungkus gede seperti itu. Unshielded twisted terpilin pair pasangan antara ground dan ini, makanya 8. Jadi kabel UTP itu yang digunakan itu cuma 4 sebenarnya, 4 yang digunakan, 4 ground. Nah masing-masing itu terpilin satu dengan lainnya. Nah cara pemasangannya kenapa UTP dibahas lebih lanjut, karena untuk jaringan internal yang sering digunakan adalah UTP ya. Jadi ada yang sering digunakan itu adalah straight. Jadi ujung antara kedua ujung ini sama, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Nah, itu kalau straight ya. Namun tentu ada standarnya pemasangannya. Kalian bisa cari sendiri standar pemasangannya, ada standar pemasangan A dan standar pemasangan B. Nah, kalau crossover itu konsepnya cuma menukar antara kabel nomor 1, 2, 3, dan 6. Seperti itu. Jadi 1 tukar dengan 3, 2 ditukar dengan 6. Seperti itu. Nah, tentu ada standarnya. 1 warna apa, 2 warna apa, 3 warna apa, 4 warna apa, 5 warna, 6 warna apa. Nah, itu kalau crossover secara standar itu ujung satu standar A, ujung satunya standar B. Seperti itu. Nah, ini 1, 1, 2. Nah, ini kan standarnya ini white orange nomor 1, orange ya, white green blue, white blue green, white brown coklat ya, putih coklat terus coklat. Nah ini kan putih, orange, hijau. Nah ini kan disilang ya kan. Nah ini ada aturannya sendiri. Ini bisa menyebabkan kabel itu dia mampu giga atau enggak seperti itu. Jadi urutan-urutan ini dan kabel-kabel yang digunakan itu kalian bisa cek sendiri, bisa kalian cari tahu urutan kabel yang mana biar bisa nyampe giga. Kalau nggak menggunakan standar itu kemampuan maksimalnya mungkin cuma 100 mega atau mungkin kalau jaraknya jauh mungkin cuma 10 Mbps seperti itu.
Nah, ada aturan tersendiri kalau crossover itu hanya digunakan dari PC ke hub atau dari PC ke PC. Kalau straight itu dari switch ke PC. Nah, kalau antar router biasanya router itu sudah otomatis, jadi tidak mengenal straight atau cross. Jadi pokoknya kabel sambung colok, nanti dia otomatis milih-milih sendiri seperti itu. Nah, kemudian ada rollover, sekarang sudah jarang digunakan karena rollover itu tujuannya antar router. Tapi kalau seumpamanya dari router ke PC, nah rollover masih digunakan seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tadi mengenal perangkat keras ya, terminal perangkat keras, kemudian media transmisi, kemudian kita akan mengenal yang namanya perangkat lunak jaringan. Jadi dalam bidang komputer ya, supaya lebih fleksibel ada yang namanya perangkat lunak atau software. Jadi fungsinya ya agar perangkatnya dapat menjalankan sesuai dengan keinginan dan dapat terhubung, yaitu terhubung ke sebuah jaringan komputer. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena kalau sekarang kan sudah taunya sudah embedded ya. Jadi kalau beli perangkatnya, perangkat lunak sudah ada di dalamnya seperti itu. Kita beli komputer sudah ada sistem operasinya sudah bisa terhubung ke jaringan komputer. Nah, saat awal-awal tidak seperti itu gitu. Switch-nya itu hanya bisa belum ada switch ya. Hub-nya itu atau routernya itu dia hanya bisa bekerja pada jaringan tertentu, misal jaringan novel netware ya, perangkat kerasnya harus kepunyaan novel, NIC-nya juga harus kepunyaan novel gitu kan, kabelnya dengan standarnya novel, perangkat lunaknya juga harus standar novel netware seperti itu. Dan tidak semua sistem operasi bisa diinstal novel netware, dan yang lebih parah jaringannya novel itu biasanya IBM menggunakan novel, belum tentu bisa terkoneksi dengan Apple. Dulu ada yang namanya Apple Network. Nah, HP punya sendiri namanya IPX SPX ya. Microsoft punya jaringan sendiri namanya kan Net BIOS ya, Microsoft Network ya. Nah, itu masing-masing tidak bisa terkoneksi satu dengan yang lainnya dulu seperti itu. Nah, sekarang setelah ada standarisasi, nanti kita akan bahas masalah standarisasi. Jadi zaman dulu itu implementasi dulu baru standarisasi, implementasi dulu baru standarisasi. Kalau di bidang jaringan komputer biasanya terjadinya seperti itu. Nah, sekarang itu sudah perangkat lunak ya, sistem operasi dia sudah, karena sudah mendukung seluruh jaringan ya sudah fungsinya semakin berkurang. Nah, sekarang bergeser perangkat lunak itu trennya adalah yang ada di router biasanya. Junos, Winbox itu dari klien untuk meremote Mikrotik kan. Mikrotik itu nama produk, di situ juga nama Mikrotik OS-nya, dia ada OS levelnya sendiri. Dan ada Cisco, dia punya sistem sendiri. Nah, sekarang letaknya di situ. Nah, kalau switch dia, kalau yang cerdas itu seperti tadi bilangnya dia bisa yang manageable, dia bisa dikonfig kan, seperti itu, bisa dipakai VLAN, virtual LAN dan lain sebagainya. Itu dia memiliki perangkat lunak sendiri. Nah, perkembangannya sekarang seperti itu. Nah, fungsinya apa perangkat lunak itu? Kenapa sih harus ada perangkat lunak? Ya, fleksibel ya, fleksibilitas untuk memastikan bahwa perangkat keras jaringan bisa digunakan oleh komputer di dalam jaringan yang kita buat, baik itu dulu maupun sekarang ya. Kemudian troubleshooting jelas, kemudian update firmware. Jadi perangkat keras itu ada software bawaan seperti halnya BIOS kalau di komputer. Nah, itu untuk dilakukan update. Jadi dia memerlukan fungsi-fungsi dasar yang harus diupdate melalui, misal taruh kata kita menggunakan Winbox untuk mengupdate Mikrotik kita seperti itu. Nah, seperti tadi ya, tadi kita bercerita bahwa sistem operasi tidak bisa saling terhubung dengan sistem operasi lain karena sistem operasi itu ngikat dengan jenis jaringan komputer yang berbeda. Misal kalau tadi IBM itu novel, HP itu IPX SPX, Microsoft punya sendiri, Apple punya sendiri. Nah, perkembangannya sekarang kan memang tidak seperti itu kan. Nah, dibuatlah sebuah
aturan-aturan. Nah, aturan-aturan itu disebut protokol. Nah, protokol itulah yang fungsinya itu seperti ini, ya, akan mengatur masing-masing. Ilustrasinya seperti ini ya. Jadi akan protokol itu yang akan mengatur bagaimana dua buah, ya taruh kata dua buah ya, dua buah perangkat, dua buah node untuk saling berkomunikasi. Nah, ini saya ilustrasinya dua pengusaha A dan B. Pengusaha A hanya bisa menguasai bahasa Jawa, perusahaan B hanya bisa menguasai bahasa Sunda. Seperti tadi kan, Microsoft hanya bisa bicara Microsoft Network, IBM hanya bisa bicara novel NetWare, seperti itu. Nah, di sini gimana supaya masing-masing tetap bisa berkomunikasi? Dibutuhkan layer-layer standar. Layer itu ya taruh kata inilah, di layer yang paling tinggi adalah pengusahanya, sistem operasinya. Di layer yang tertinggi adalah aplikasinya yang digunakan, ya. Tentunya mungkin browser, taruh kata seperti itu. Nah, di sini pengusaha. Kemudian ada level penterjemah, ya kan, diterjemahkan ke bahasa standar, gitu kan. Taruh kata bahasa standarnya bahasa Inggris. Nah, semuanya nantinya akan berbicara standar bahasa Inggris. Nah, misal kalau di situ kita akan berbicara dengan menggunakan enkripsi SSL, bahasanya adalah HTML, kan seperti itu. Nah, ini standar, ya, bahasa standar saling agar bisa keduanya saling berhubungan. Nah, kemudian akan menggunakan media apa? Kan nggak mungkin satunya pinginnya kabel, satunya wireless, nggak nyambung gitu kan. Nah, makanya harus berkomunikasi lewat apa? Oh, kita komunikasinya lewat mesin fax, lewat kabel, lewat wireless, lewat WiMAX, lewat satelit, seperti itu. Nah, ada layer-layer, ada level ini ya, pengusaha, penerjemah, sekretaris, ini disebut layer. Kemudian aturan-aturan yang terjadi di masing-masing layer ini disebut sebagai protokol. Nih, saya kira cukup sekian penjelasan mengenai perangkat lunak dan perangkat keras dan perangkat lunak untuk jaringan komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.